Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya, kami bersyukur. Kebenaran-Mu Tuhan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikan kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya, Yesus. Katakan sama-sama, dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Katakan, hanya di dalam kuasa-Nya Yesus, Kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan, dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Katakan sekali lagi, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, terima kasih.
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senang-senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senang-senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senang-senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senang-senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senang-senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senang-senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven.
Shalom adik-adik, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan lagi. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa adik-adik. Bapa dalam sorga, terima kasih pagi hari ini kami belajar kembali untuk belajar firman-Mu. Kuduskan dan sucikan kami, urapi kami Tuhan, baik pemberita firman maupun kami semua yang mendengarkan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi benih iman dan tertanam di dalam hati kami dan bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan belajar firman Tuhan. Amin. Nah, Dedek, kita akan belajar yaitu satu topik tentang the gospel of peace atau pemberita kabar baik. Kita baca ayatnya dulu, yaitu di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Yang bawa Alkitab silakan dibuka Alkitabnya, Dedek, kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat yang ke-15. Dan bagaimanakah mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Luar biasa adik-adik. Nah, banyak di luar sana gitu. Saat ini banyak orang-orang itu dalam kesusahan, dalam ketakutan adik-adik. Bukan, oh itu kan cuma orang dewasa om. Oh tidak. Saat ini semua orang, terutama anak-anak, bagaimana mereka melihat orang tuanya, kondisi keadaan ekonomi orang tuanya. Mereka dalam kesusahan. Dan kita adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, kita ini harus memberitakan tentang kabar baik. Karena kita ini apa? Kita ini orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu harus memberitakan kabar baik. Kabar baik apa adik-adik? Kalau kita lihat di dalam kata aslinya yaitu Injil atau Evangelium, itu artinya apa? Kabar kesukaan atau kabar baik. Jadi apa yang kita beritakan? Yaitu Injil firman Tuhan. Dan Injil itu apa? Memberitakan tentang Kristus, di mana Tuhan Yesus Kristus itu datang ke dalam dunia. Itu untuk mati, bangkit, untuk menebus dosa kita. Karena itu hal itu harus kita beritakan kepada semua orang. Karena itu kalau kita lihat adik-adik, ada satu ayat yaitu di dalam Yesaya. Yesaya seperti katakan Yesaya pasal yang bentar adik-adik. Yaitu Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, kita lihat Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Dikatakan tadi, siapa yang memberitakan kalau tidak diutus? Siapakah yang diutus itu? Kita baca di dalam Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8 dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan. Dalam posisi seperti ini Nabi Yesaya. Tetapi ini juga untuk kita adik-adik. Untuk kita dikatakan apa? Dikatakan ayat yang ke-8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Dan ini jawaban Nabi Yesaya dan juga harus menjadi jawaban kita semua adik-adik. Yaitu, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Diutus untuk apa adik-adik? Diutus untuk memberitakan kabar baik, kabar kesukaan kepada dunia. Mengapa dunia memerlukan kabar baik? Yang pertama kita lihat, yaitu dunia itu sedang menuju kepada kebinasaan. Kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17, kita baca 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17. Dikatakan demikian, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Kita adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah, karena itu kita tetap hidup. Tetapi kita lihat dunia ini sedang menuju kepada kehancurannya. Kalau kita lihat adik-adik, kita tahu semua, terutama kalian sudah kelas besar, kalian pasti tahu tentang berita-berita. Terjadi macam-macam perang di mana-mana, mulai terjadi bencana alam yang dulunya tidak terpikirkan adik-adik. Dunia ini sedang menuju kepada kebinasan. Sedangkan kita dapat jaminan, kita hidup untuk selama-lamanya. Apakah kita hidup untuk diri kita sendiri? Tidak.
Kita diutus kepada dunia yang saat ini sedang menuju kepada kehancurannya. Sebagai anak Tuhan, jangan sampai kita ikut-ikut hancur. Kita ikut-ikut terpengaruh oleh keadaan dunia. Kita ikut-ikut menjadi ketakutan, adik-adik. Kita harus belajar dari sejak masa muda, membawa damai sejahtera. Kalau kita datang biasanya, banyak anak-anak kalau datang, terutama anak-anak Tuhan ini terutama, kalau datang di dalam suatu kumpulan, itu malah mereka banyak yang dijauhi. Kenapa? Karena dia dianggap sebagai selalu menjadi troublemaker atau pembuat kekacauan. Tidak malah membawa damai, menyenangkan, tetapi malah membuat kekacauan. Bahkan kalau di dalam kelas mungkin dijuluki, waduh, pengacau. Tapi kita belajar setelah kita dengar firman Tuhan. Kita ini orang-orang yang diberi tugas saja untuk membawa kabar kesukaan. Bukan cuma adik-adik, juga termasuk termasuk guru-guru sekolah minggu, termasuk siapapun sebagai anak Tuhan. Kita harus belajar untuk mengemban, untuk menjalankan tanggung jawab yang Tuhan berikan sebagai pemberita kabar baik. Membawa kabar kesukaan. Karena apa? Yang pertama tadi dikatakan apa? Dunia ini sedang menuju kepada kehancurannya. Dunia ini sudah mulai rusak. Karena itu firman Tuhan dikatakan di dalam Matius pasal 5. Kita ini sebagai apa? Garam dan terang. Garam itu apa gunanya? Salah satu garam itu untuk mencegah kebusukan. Kalau kita lihat ikan itu adik-adik, kalau kita lihat ikan itu kalau dibiarkan lama-lama membusuk. Karena itu apa? Harus diberi garam. Karena garam itu mengandung suatu zat yang bisa mencegah kebusukan, bahkan membunuh bakteri-bakteri. Apakah kita sudah sebagai garam? Di mana kalau ada orang-orang atau anak-anak yang melakukan dosa atau terikat dosa, kita justru bisa membunuh dosa itu. Bukan membunuh orangnya, tetapi membunuh dosanya. Artinya apa? Melepaskan orang-orang itu dari ikatan dosa. Atau malah kita sendiri yang sudah menjadi anak Tuhan, yang sudah ditebus, kita sendiri malah terikat dengan dosa. Berapa banyak, seringkali katakan, banyak anak-anak dari anak-anak sekolah minggu, mungkin kaum muda, melayani Tuhan, tetapi masih terikat di dalam dosa, bahkan lebih jahat daripada anak-anak dunia. Sampai tolong aku doano, lepaskan aku. Padahal firman Tuhan katakan apa? Kalau anak itu memerdekakan kamu, maka merdekalah kamu dengan sungguh-sungguh. Kita ini orang yang sudah bebas, kita ini orang merdeka, bahkan kita ini dikaruniai damai sejahtera. Filipi pasal 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera yang dari Allah yang melampaui segala akal akan mengawali hati dan pikiranmu. Artinya apa adik-adik? Kita sebagai anak Tuhan itu sudah diberi damai sejahtera Kristus di dalam hati kita. Tetapi apakah kita bisa menyalurkan damai sejahtera Allah itu kepada orang-orang sekitar kita? Ataukah justru kita yang malah membuat kekacauan? Biarlah kita belajar. Kita punya tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik, kabar kesukaan. Karena dunia ini sedang menuju kepada kehancurannya. Firman Tuhan jelas katakan. Dan yang kedua, mengapa kita perlu menyampaikan kabar baik? Karena banyak orang saat ini sedang menuju kepada kebinasaan. Kita baca di dalam Amsal yaitu pasal yang ke-24. Amsal pasal 24 ayat yang ke-11. Amsal 24 ayat yang ke-11 dikatakan, bebaskanlah mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkanlah orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan. Ayat yang 12, hati-hati, ayat 12. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Kalau kita masa bodoh, loh aku tidak tahu, itu bukan tanggung jawabku. Itu seperti apa? Jawaban Kain pada Tuhan pada waktu dia telah membunuh adiknya. Masakan aku penjaga adikku? Tapi firman Tuhan katakan apa? Masa Tuhan tidak tahu apa yang ada di dalam hatimu? Banyak teman-teman kita, banyak orang-orang sekitar kita, mungkin juga keluarga kita atau keluarga teman-teman kita sedang menuju kepada kebinasaan. Mereka terikat dosa yang dalam-dalam. Jangan dipikir seperti yang lalu katakan pada waktu itu. Baru masuk sekolah, baru masuk kelas 1 SMP, sudah disodori macam-macam dosa. Apakah kita ikut arus, ikut katut
di dalam dosa mereka, ataukah justru kita bisa menjadi orang yang menyelamatkan orang-orang yang diangkut untuk dibunuh. Jangan dipikir, udah cuma melakukan gitu aja kok diangkut untuk dibunuh. Iblis itu adalah pembunuh manusia pada mulanya. Mereka diiming-imingi, Anda apa-apa dosa seperti ini. Makin lama makin menjerat, makin lama makin menjerat. Dan akhirnya berapa banyak adik-adik, anak-anak muda mati di jalanan. Sering kali melihat banyak yang sudah masih kecil-kecil, masih SMP, masih SMA, terikat dengan narkoba, terikat dengan macam-macam dosa percabulan. Akhirnya masa depan mereka hancur. Dan apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, itu bukan tanggung jawabku, itu urusan mereka. Firman Tuhan katakan apa? Di ayat 12, kalau engkau berkata, sungguh aku tidak tahu hal itu, kita membodohi dan membohongi diri kita sendiri. Kita harus care terhadap orang-orang sekitar kita, teman-teman kita. Kita harus mendoakan. Jujur aja, ini bukan orang yang pandai untuk berbicara, pandai untuk berkata-kata. Apa yang yang dapat lakukan? Mungkin kalau ketemu orang kadang-kadang untuk ngomong itu agak bingung. Apa yang dapat lakukan? Cuma dapat berdoa syafaat. Setiap dikatakan, ini gini, oke, aku doakan. Dan itu bukan cuma ngomong ya ikut mendoakan atau apa. Justru akan doakan dengan sungguh-sungguh. Dengan doa syafaat. Dengan berdoa syafaat. Kita mendoakan dengan sungguh-sungguh. Dengan hati yang terbeban adik-adik. Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu kerinduanmu. Tuhan tahu apa yang menjadi beban. Bukan beban kehidupan kita sendiri. Tetapi beban kita terhadap orang lain. Dan Tuhan katakan apa? Orang yang memperhatikan orang yang lemah, selalu katakan, itu memiutangi Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Belajar dari kecil, mempunyai care. Belajar dari kecil, mempunyai intelektual sosial. Artinya apa? Mempunyai kecerdasan Kristus. Kalau melihat seorang yang jatuh dalam dosa, atau mengalami kesusahan, timbul belas kasihan. Generasi zaman sekarang mungkin intelektualnya, logikanya pinter, cerdas, sainsnya cerdas, kecerdasannya luar biasa. Tetapi intelektual sosialnya, ibaratnya kecerdasan dalam bidang sosialnya sangat rendah. Karena apa? Akibat pengaruh-pengaruh teknologi. HP, permainan online, sehingga mereka akhirnya mementingkan diri sendiri. Kecerdasan terhadap lingkungan sosialnya menjadi rendah. Mereka menjadi tidak peduli. Kita menjadi tidak peduli. Yang penting aku fine. Yang penting aku tidak mengganggu orang lain. Ya, yang penting aku juga menolong kok. Tetapi kita tidak care. Kita tidak punya belas kasihan. Firman Tuhan katakan apa? Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, sampaikan kabar baik, bahkan pakailah sebagai anak-anak muda, punya kuasa untuk membebaskan orang-orang yang sedang menuju tempat pemancungan. Iblis ingin merusakkan generasi muda, generasi gereja terutama. Anak-anak muda berusaha dialihkan pandangannya dengan macam-macam. Mungkin saat ini, ya toh anak muda kadang-kadang juga nggak anti juga gitu. Kalau ada acara Natal atau dibuat semeriah mungkin, itu baik, itu bagus. Semuanya dipersembahkan untuk Tuhan. Tetapi jangan kita cuma fokus kepada acara, tapi biarlah kita fokus kepada doa supaya Tuhan memberikan jiwa-jiwa kepada kita. Terutama untuk acara Natal. Jangan cuma fokus kepada acaranya, wah gimana ya diatur. Mungkin doa syafaat, berdoa, wah supaya acaranya berjalan lancar, supaya Tuhan begini-begini. Tetapi kita lupa untuk berdoa syafaat. Apalagi kalau kita diingatkan oleh Tuhan untuk mendoakan orang-orang yang sedang menuju kepada jalan kebinasaan. Dan itu tugas tanggung jawab kita. Mereka perlu kabar baik yang memberikan harapan kepada mereka. Banyak orang-orang di luar sana, sering kali menjumpai anak-anak orang kaya, uangnya banyak. Seperti yang pernah katakan, aku rumahku seperti ini, tapi aku tidak kerasan di rumah. Sampai itu kadang-kadang lihat bingung. Ini rumah ini bagus, ada kolam renangnya, bahkan ada ruangan untuk teater yang luar biasa. Mungkin ada tempat untuk santai-santai, untuk macam-macam, bagus. Tapi mereka tidak kerasan. Kenapa? Tidak ada damai sejahtera, tidak ada kesukaan di dalam rumahnya. Dan itu tugas dan tanggung jawab kita. Dari sejak masa sekolah minggu, dari sejak kanak-kanak, kita belajar. Karena itu juga tekankan kepada istrinya, kepada sendiri. Dari sejak
childcare, kelas kecil. Kita ajarkan firman Tuhan supaya dari sejak kecil mereka sadar ditanami benih firman Tuhan. Sehingga kalau benih itu tumbuh, kita dari sejak kecil punya tanggung jawab, punya rasa tanggung jawab terhadap beban yang Tuhan berikan sejak masa muda. Beban apa? Yaitu untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil. Karena itu kenapa kok selalu disebut sebagai Injil. Injil itu artinya kabar kesukaan. Karena itu belajar adik-adik. Dari sejak masa muda. Care. Pernah dengar, yaitu dikatakan oleh seorang ahli psikologi juga. Makanya anak zaman sekarang, ini Om pinjem kata, intelektual sosialnya itu semakin rendah. Bukan semakin bodoh, orangnya semakin pinter. Tetapi untuk sosial terhadap lingkungan sekitar semakin hari semakin lemah. Karena apa? Karena disodori dengan berbagai macam teknologi, permainan-permainan, sehingga tidak bergaul, mungkin menyendiri di kamar, dan orang tuanya tidak peduli, asal tidak ribut anaknya, tetap fine orang tuanya. Oh, anakku sudah tenang kok di kamar. Tidak tahu apa yang dilakukan. Karena itu Om selalu katakan, baik kepada anaknya Om, juga kepada istrinya Om, lihat itu apa yang dimainkan dia. Jadi pada waktu dia bermain, itu Om lihat, bahkan sekarang Om mendampingi dia, semakin besar, dia butuh seorang pendamping malahan. Karena itu Om berusaha mendamping kepada waktu dia bermain, oke Om sediakan waktu, ayo babi, kadang-kadang main PS, oke lah, seperti itu, main PS yang permainan yang netral, seperti main sepak bola dan macam-macam. Om korbankan waktu, walaupun kadang-kadang ngantuk. Tetapi apa? Untuk menjalin hubungan dengan anak. Ada komunikasi dengan anak. Kalian sebagai anak juga harus punya komunikasi. Bicara dengan orang tua. Jadi enak, jangan diem-dieman. Nanti kalau di meja makan atau di mobil saling diem-dieman. Yang emaknya megang HP, yang mamanya megang tab, yang papanya megang setir. Tidak mungkin megang HP ya, pada waktu nyetir itu. Seperti itu. Yang anaknya sibuk sendiri dengan gadgetnya. Akhirnya apa? Tidak ada komunikasi, tidak ada sosialisasi adik-adik. Seorang demi seorang mementingkan dirinya sendiri. Tapi biarlah kita belajar menjadi seorang yang punya intelektual sosial yang tinggi. Karena apa? Karena ada kasih Kristus di dalam hidup kita. Sehingga kita punya kepekaan sosial. Punya kepekaan, orang ini, ini temanku lagi susah. Ayo kita doakan. Ayo kita kunjungi atau bagaimana? Seperti itu. Biarlah kita menjadi seorang dari sejak kecil punya rasa sosial yang tinggi atau care. Bukan dari diri kita sendiri, tapi karena kasih Kristus yang sudah mengalir di dalam hidup kita. Dan kita salurkan kasih Kristus kepada orang-orang sekitar kita. Kemudian yang ketiga, mengapa dunia itu perlu kabar baik? Kita baca di dalam Roma pasal 5. Roma pasal yang ke-5. Ayat yang ke-12. Roma pasal 5 ayat yang 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar, kematian sudah mulai berjalan adik-adik, kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Loh, aku sudah tidak berbuat dosa Om, karena aku ditebus oleh Kristus. Karena itu maut kan tidak mungkin menjalar kepada aku Om. Betul. Tetapi apakah kita akhirnya berdiam diri melihat orang-orang di sekitar kita mati? Mungkin mati beneran. Berapa banyak anak muda dulu teman-temannya Om dulu. Waduh, mulai zaman dulu aja sudah ada. Ada yang overdosis, ada yang seneng kebut-kebutan, akhirnya belum mencapai usia dewasa sudah mati tabrakan. Banyak mereka meninggal dengan sia-sia seperti itu. Karena itu kita belajar, adik-adik, maut menjalar. Mereka berusaha untuk mencari jiwa. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus kejar-kejaran dengan maut, dengan dosa untuk mencari jiwa. Kita lagi berlomba, bukan lagi berlomba, lagi bertarung adik-adik, lagi bertarung dengan musuh kita, yaitu dosa dan maut, serta siapa yang berada di belakangnya, yaitu iblis. Dari sejak kecil, kita harus suka dekat dengan Tuhan. Sekolah minggu seperti Om katakan, sekolah minggu itu jangan dijadikan seperti pupuk bawang, atau tempat ketemu teman.
Juga Om pernah katakan jangan jadikan tempat untuk penitipan anak. Tetapi biarlah sekolah minggu kita belajar dari sejak kecil. Ibadah dengan sungguh-sungguh di dalam sekolah minggu. Dikatakan sekolah. Sekolah itu apa? Untuk mendidik. Bukan cuma sekedar hadir. Kalau kita sekolah bukan sekedar untuk jadi supporter adik-adik. Yang bagian ribut-ribut. Tapi kita menjadi pelajar. Demikian juga di sekolah minggu. Jangan kita juga di supporter yang bikin ribut di dalam kelas. Tapi biarlah kita juga belajar. Menjadi pelajar. Belajar firman Tuhan. Belajar melayani mulai dari sejak sekolah minggu. Demikian juga guru-guru. Guru-guru tugasnya untuk mendidik. Bukan cuma sekedar tugas, selesai tugas pulang. Bahkan kadang-kadang kalau tugas tidak persiapan. Itu lebih celaka lagi. Kita kalah dengan guru-guru sekuler. Karena itu selalu mendisiplinkan diri. Persiapkan dengan benar-benar. Mengajar dengan benar-benar. Belajar firman Tuhan dengan benar-benar. Sehingga apa yang disampaikan itu benar-benar kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Kita ini benar-benar sangat sadar. Kita ini adik-adik sedang berhadapan dengan kematian. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Berapa anak-anak Tuhan mati rohaninya. Kelihatannya masih ada di gereja. Kelihatannya masih melayani. Tapi rohaninya mati. Dia tidak bisa merasakan kuasa ibadah. Bahkan ibadah itu hanya sebagai kewajiban. Bukan sebagai suatu kekuatan dan kesukaan. Karena itu belajar dari sejak kecil. Menyadari kita ini sebagai orang yang memberitakan kabar baik. Karena apa? Yang pertama tadi, dunia sedang menuju kebinasaannya. Yang kedua, banyak orang sedang menuju tempat pemancingan untuk tinggal digiletin oleh iblis, untuk dibunuh oleh iblis. Dan yang ketiga, maut itu sendiri mulai menjalar. Mereka hendak mencari mangsa untuk membunuh, baik secara jasmani, terutama secara rohani. Dan yang keempat yaitu banyak orang yang lapar. Kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-7. Amsal pasal 27 ayat yang ke-7. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Artinya apa? Kalau kita kenyang dengan firman Tuhan, maka dosa tidak lagi menarik adik-adik. Kita tidak akan buang lagi waktu dengan gadget, TikTok dan macam-macam. Tetapi kalau orang itu tidak tahu apa yang dikerjakan, bahkan banyak anak-anak kadang-kadang dan sering tegur anaknya sendiri. Kalau kamu di gereja, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, sehingga bikin ribut, main HP, kadang-kadang ngomong-ngomong sendiri dengan temannya, tegur. Kadang-kadang sering kali juga melihat langsung apa yang dilakukan anaknya di sekolah minggu itu. Jadi kalau kepingin anaknya menyanyi, juga ikut menyanyi. Selalu katakan, ayo nyanyi bareng-bareng. Kita ini sama-sama anak Tuhan. Bukan terus nanti kalau nyuruh anaknya, wah yuk lompat-lompat memuji Tuhan, sendiri seperti ini. Enggak, juga ikut lompat-lompat. Memberikan contoh teladan adik-adik. Supaya apa? Supaya nanti anaknya sendiri tidak menjadi orang yang lapar. Di gereja tapi jadi orang yang lapar. Karena tidak mendapat roti firman Tuhan. Tidak mendapat kepuasan di dalam sekolah minggu. Akibatnya dia mencari hal-hal di luar. Game, gadget. Bahkan di dalam ruang kelas sekolah minggu sekalipun juga game dan gadget. Kenapa? Kosong, lapar. Karena itu belajar adik-adik. Kita belajar menghormati firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu, ibadah itu yang memberi kepuasan kepada kita. Walau jangan terlalu jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu fanatik. Ini bukan fanatik adik-adik, tetapi ini adalah suatu standar. Orang dunia pun seperti itu. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam gereja, di dalam sekolah minggu, masih bisa main gadget, artinya apa? Kita bodoh. Ada makanan, tetapi mencari makanan yang lain. Banyak orang lapar. Akibatnya apa? Dikatakan apa? Bagi orang yang lapar, segala sesuatu yang pahit itu jadi manis. Sampah juga dimakan adik-adik. Sampah-sampah dosa semua yang keji-keji dilihat. Matanya tidak disangkali. Matanya tidak disalibkan. Sehingga melihat hal-hal yang macam-macam. Sudah tahu itu pornografi itu merusak pikiran. Yang pertama pikiran dirusak. Yang kedua mentalnya dirusak. Dan yang ketiga masa depannya akan rusak. Karena orang yang sudah terbiasa dengan pornografi sampai berkeluarga pun itu akan terus mencengkram. Harus butuh penyangkalan diri ekstra
Seperti itu, karena itu biasakan dari sejak kecil. Seperti seringkali dikatakan, kalau pohon itu masih kecil ya toh, gampang untuk dicabutnya. Tapi kalau pohon itu sudah gede, bahkan sudah berakar, sulit. Karena itu jangan sampai pohon dosa itu, terutama percabulan itu mengakar di dalam kehidupan kalian. Hati-hati, apalagi kelas besar, itu sudah mulai akil balik, mulai puber. Hati-hati, ingat, jangan sampai kita menjadi orang yang lapar, sehingga yang pahit bahkan sampah-sampah dosa itu kita makan. Tapi biarlah kita belajar untuk makan firman Tuhan. Nah, terus yang memberi makan siapa, Om? Tugas dan tanggung jawab selain orang tua juga guru-guru sekolah minggu, termasuk Om. Om harus memberikan makanan yang bergizi, makanan firman Tuhan, bukan sekedar comot, bukan sekedar ngajar, bukan sekedar ngomong, tetapi justru mempersiapkan firman ini sebagai roti yang memberi kekuatan, bahkan roti yang double. Seorang Elia pun sampai lemes kalau tidak makan roti dari sorga itu. Berapa banyak anak-anak Tuhan lemes untuk naik ke gunung Allah, naik ke gunung kesucian sudah capek. Jangan ngomong kesucian lah, Om. Naik ngomong gadget oke lah, seperti itu. Karena apa? Karena makanannya sampah, karena makanannya dosa. Tetapi kalau dari sejak di dalam rumah, anak itu dididik dengan firman Tuhan, diberi makan oleh orang tuanya, makanan rohani yang bergizi. Di sekolah minggu diberi makanan firman Tuhan yang bergizi. Maka anak itu akan menjadi kuat, bukan menjadi orang yang lapar, tetapi menjadi orang yang kenyang. Kalau orang itu sudah kenyang, dia akan menolak makanan-makanan apalagi yang tidak enak. Pasti ditolak. Tidak, aku sudah kenyang. Yang enak aja ditolak, apalagi yang tidak enak, apalagi sampah, pasti bisa ditolak. Kalau mau jadi anak-anak sekolah minggu yang kuat, kalau mau punya anak-anak sekolah minggu yang kuat, ayo beri makan firman Tuhan, makanan firman Tuhan yang sungguh-sungguh bergizi, dan beri keteladanan di dalam hidup mereka. Firman Tuhan disertai dengan keteladanan hidup, baik dari orang tua maupun anak, itu menjadi roti yang memberi kekuatan di dalam kehidupan anak-anak. Kita lanjutkan. Siapa yang harus membawa kabar baik? Seperti tadi sudah katakan, kita ini sebagai pembawa kabar baik. Karena apa? Karena apa? Kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat ini sudah sering kali kita baca. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ini seperti pengutusan kepada kita. Supaya, dikatakan apa? Kamu memberitakan, kita diutus. Memberitakan apa? Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yaitu Injil, yaitu tentang Kristus, di mana perbuatan Allah kepada kita. Dan dikatakan apa? Yang telah memanggil kamu keluar dari apa? Kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dikatakan ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita ini sudah beroleh belas kasihan. Kita sudah dipindah dari gelap kepada terang. Kita dulu bukan umat Allah. Kita ini tidak patut sebenarnya. Kita berada di dalam gereja, bisa mendengarkan firman Tuhan itu sebenarnya tidak patut terjadi. Memberitakan firman ini pun sebenarnya tidak patut. Siapa kita boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, kita yang dulu, perhatikan adik-adik, yang bukan umat, itu sekarang menjadi umat. Jangan dianggap sepele hal ini. Kekristenan itu bukan melulu berbicara tentang ibadat dan rohani dan segala macam-macam keagamaan. Tetapi kekristenan berbicara tentang belas kasihan. Kasih. Karena itu dikatakan apa? Tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Dan kita yang sudah beroleh belas kasihan, kita pun harus menyalurkan kasih Kristus. Karena apa? Firman Tuhan dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Pergilah dan beritakanlah, pengutusan lagi adik-adik, kita diutus. Pergilah dan beritakanlah. Ini kita sudah diutus. Tadi di dalam Roma pasal 14 sampai 15. Kalau mereka bagaimana bisa mendengar kalau nggak ada yang
memberitakan. Bagaimana bisa memberitakan kalau tidak diutus? Nah, kalau sekarang sudah diutus, kita harus memberitakan kabar baik itu. Dikatakan, pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Bagaimana kita bisa ngomong kerajaan sorga sudah dekat kalau kita sendiri jauh dari kerajaan sorga? Karena itu dari sejak kecil belajar untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, supaya kerajaan sorga itu selalu berada dekat, bahkan kita berada di dalam hadirat kerajaan sorga, sehingga kita bisa memberitakan kerajaan sorga sudah dekat kepada orang-orang dekat kita. Kalau kita dekat kepada orang, kita bisa ngomong kerajaan sorga sudah dekat. Karena apa? Kita ini kerajaan sorga. Firman Tuhan katakan apa? Kita ini baitnya Roh Kudus, tempat kediaman Allah disebut sebagai apa? Sorga. Jadi kita ini sorga. Kalau kita dekat kepada orang lain, mendekati orang lain, kita bisa katakan kerajaan sorga sudah dekat. Kalau kita adalah orang yang ada Kristus di dalamnya. Tapi kalau kita sendiri orang yang masih berdosa, kita tidak bisa ngomong kerajaan sorga sudah dekat, tapi kerajaan neraka sudah dekat. Kita sudah diutus, dan dikatakan apa? Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Ini kita diutus, usirlah setan-setan, kita dibekali dengan kuasa sebagai tanda-tanda. Dan dikatakan apa? Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu apa? Berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kita sudah menjadi orang tebusan. Kita mendapat belas kasihan dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah belas kasihan juga kepada orang lain dengan cuma-cuma. Kemudian kita lihat, mengapa kita wajib membawa kabar kesukaan. Kita sudah tahu, yaitu ini merupakan suatu perintah amanat agung Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Markus pasal 16 ayat yang ke-15 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, pengutusan lagi loh adik-adik. Dikatakan apa? Beritakanlah Injil atau kabar kesukaan kepada segala makhluk. Ini merupakan amanat agung, pengutusan kita dari Tuhan. Dan kita seperti tadi Om katakan, kita ini sebagai garam. Matius pasal 5 ayat 13. Kalau garam itu tidak asin, akan diinjak-injak. Kalau kita ini tidak memberitakan kabar kesukaan, maka kita juga akan diinjak-injak oleh dosa dan maut dan oleh dunia. Tapi kalau kita mau menjadi garam yang asin, kita akan menjadi umat pilihan Tuhan. Kita ini sebagai tentara Allah. Dikatakan Mazmur pasal 68. Kita baca. Mazmur 68 ayat yang ke-12. Mazmur pasal 68 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Tuhan menyampaikan sabda. Loh, ini firman Tuhan loh. Tuhan sendiri yang ngomong. Orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan apa? Tentara yang besar. Kita ini pasukan Allah. Tapi bagi orang yang tidak mau menyampaikan kabar baik, kita akan diinjak-injak, kita akan dihancurkan oleh musuh, karena kita tidak mempunyai jiwa seorang tentara, seorang pejuang. Tapi kalau kita memberitakan kabar baik, kita akan menjadi orang-orang pilihan dan menjadi tentara Allah. Dan kita ini disebut sebagai anak-anak Allah, orang yang membawa damai, orang yang membawa kabar kesukaan. Di dalam Matius pasal 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, membawa berita damai, berita kesukaan, karena dia disebut sebagai anak-anak Allah. Dan merupakan tanggung jawab dari kita sebagai anak-anak Tuhan. 1 Korintus kita baca. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-17 sampai ke-18. 1 Korintus pasal 9 ayat 17 sampai yang ke-18. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, ini kata Rasul Paulus, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku telah melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah apa? Pemberitaan kabar baik itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Jadi tugas pemberitaan, membawa kabar kesukaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai tanggung jawab kita walaupun masih sejak kecil. Kita belajar dari kecil
untuk memberitakan kabar kesukaan. Mungkin satu saat mama papanya mungkin ribut atau bertengkar, jangan kita malah ikut-ikut ribut, tetapi kita bisa minimal mendoakan supaya damai sejahtera Allah turun di dalam rumahmu. Kalau papa mamanya mungkin kesulitan ekonomi, jangan kita malah menjadi beban, tetapi kita belajar dari sejak kecil mendoakan supaya berkat Tuhan itu turun ke atas rumah tanggamu. Tugas penyelenggaraan membawa kabar kesukaan, membawa damai di dalam rumah tangga, itu tugas dan tanggung jawab kita mulai dari sejak kecil, termasuk anak-anak sekolah minggu, sejak childcare. Itu menjadi tugas penyelenggaraan yang Tuhan bebankan di dalam hidup kita. Dan kalau ayat yang 18 dikatakan, kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Artinya apa? Kalau kita sudah memberitakan kabar kesukaan, tidak perlu kita minta, Tuhan, aku sudah melakukan tugas, biarlah Tuhan memberkati aku. Terus tidak diberkati oleh Tuhan, ngomel-ngomel, katanya nek memberitakan Injil, diberkati oleh Tuhan. Tidak. Memberitakan Injil, memberitakan kabar kesukaan tanpa mendapat berkat, tanpa mendapat upah, itu memang suatu anugerah dari Tuhan. Karena apa? Kita ini sebenarnya sudah mendapat anugerah, upah yang besar, yaitu keselamatan. Jadi kebacut orang Surabaya ngomong, kalau sudah melakukan tugas melayani Tuhan masih minta berkat. Tidak usah diminta pun, kalau kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita, berkat Tuhan itu ada di atas kepala orang benar. Tidak perlu diminta, tidak perlu diapa. Tuhan sudah memberkati kita. Karena itu sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Allah, kita lakukan tanggung jawab kita, yaitu apa? Membawa kabar kesukaan sebagai pemberita Injil. Pemberita Injil itu bukan berarti menginjil gitu, bukan. Melalui kehidupan kita bisa menjadi kesukaan. Mungkin kepada orang tua datang sumpek, tapi pada waktu melihat kita dia bisa bersuka cita karena perbuatan kita, perkataan kita. Jadi memberitakan kabar kesukaan itu bisa dengan menggunakan kata-kata maupun lewat perbuatan kita. Sebagai kesimpulan, kalau kita menyampaikan kabar kesukaan atau Injil kepada orang, itu bisa seperti katakan tadi apa? Melalui perkataan, tetapi juga bisa melalui perbuatan. Dan itu merupakan apa? Rasa kasih kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang memindahkan kita dari gelap kepada terang. Karena itu kita pun punya tanggung jawab untuk memindahkan orang yang belum, terutama yang dalam kegelapan, dari gelap juga kepada terang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini jangan berlalu Tuhan sia-sia, bahkan seperti rutinitas Bible study sebagai rutinitas belaka. Tetapi biarlah sungguh-sungguh kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mempunyai tanggung jawab, bukan tanggung jawab seperti orang-orang yang terbebani dengan berat, tetapi tanggung jawab kita, rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Oleh karena itu Tuhan, sebagai rasa syukur kami, biarlah kami juga menceritakan kabar kesukaan kepada orang-orang lain dan membawa jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan, dan hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah firman Tuhan ini, benih ini tertanam di dalam setiap orang, baik yang mendengar, baik yang melihat streaming ini Tuhan. Dan benih ini akan tumbuh sehingga melahirkan Tuhan tentara-Mu yang besar, yang membawa jiwa-jiwa, yang mengabarkan kabar kesukaan. Tentara Allah yang dahsyat Tuhan, mempunyai kekuatan dan kuasa yang luar biasa, karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Biarlah hamba-Mu mohonkan Bapa dalam sorga, dengan berkat kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang sebagai pembawa kabar kesukaan. Semua yang percaya bersama-sama Om katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.